Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar didirikan pada tanggal 7 April tahun 1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Jakarta dengan nama Yayasan Pesantren Islam. Salah satu pencetus gagasan pendirian yayasan ini adalah Dr. Syamsuddin, Menteri Sosial Republik Indonesia ketika itu, yang didukung oleh Syamsur Rijal, yang pada waktu itu adalah Wali Kota Jakarta Raya. Sedangkan nama-nama pendiri yayasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Yayasan Pesantren Islam memperoleh sebidang tanah yang terletak di daerah Kebayoran, yang pada waktu itu merupakan daerah satelit dari ibu kota Jakarta. Di atas tanah itulah pada tahun 1953 mulai dilaksanakan pembangunan sebuah masjid besar di Rampung pada tahun 1958, yang kemudian dinamakan Masjid Agung Kebayoran. Pada tahun 1961, Syekh Mahmud Syaitoth, Grand Syekh Al-Azhar Kairo ketika itu mengunjungi tanah air sebagai tamu negara dan menyempatkan diri singgah di Masjid Agung Kebayoran. Kedatangan beliau disambut oleh sahabatnya, Buya Profesor Dr. Hamka, Imam Masjid Agung Kebayoran, yang 2 tahun sebelumnya dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa atau Ustaziyah Fakhriyah oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam kesempatan itu, Syekh Profesor Dr. Mahmud Syaitoth berkenan memberikan nama Al-Azhar untuk masjid tersebut, sehingga nama resminya menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat, aktivitas di Masjid Agung Al-Azhar terus tumbuh dan berkembang. Awalnya kegiatan ibadah dan dakwah hanya diikuti oleh masyarakat sekitar, termasuk para pengayuh becak dan kuli bangunan. Kini, jamaah Masjid Agung Al-Azhar datang dari berbagai lapisan umat. Tidak saja mereka yang bermukim di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahkan dari luar daerah seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan lain-lainnya. Semaraknya kegiatan-kegiatan pembinaan umat dan syiar Islam di Masjid Agung Al-Azhar tidak dapat dilepaskan dari peran Buya Profesor Dr. Hamka sebagai imam besar di masjid ini. Figur Buya yang ceramah-ceramahnya senantiasa membawa kesejukan dengan pilihan kalimat-kalimat yang santun telah mengikat umat di berbagai pelosok, terutama melalui acara kuliah subuh yang disiarkan oleh RRI. Di samping pembina berbagai aktivitas pengajian, majelis taklim, kursus-kursus agama Islam, Buya Profesor Dr. Hamka juga mendorong tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah Islam Al-Azhar yang berpusat di Kompleks Masjid Agung Al-Azhar. Kegiatan dakwah dan sekolah-sekolah tersebut kian hari semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan menambah harum nama Al-Azhar di tengah-tengah umat. Tidak hanya di ibu kota Jakarta dan sekitarnya, tapi juga sampai ke berbagai daerah di tanah air. Buya Profesor Dr. Hamka juga kebetulan bertempat tinggal di Jalan Raden Patah 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terletak bersebelahan dengan Masjid Agung Al-Azhar. Telah memimpin pelaksanaan ibadah sehari-hari dan pengajian di masjid tersebut sejak pertama kali digunakan pada tahun 1958. Kajian tafsir Al-Quran yang merupakan materi kuliah subuh setiap hari di Masjid Agung Al-Azhar, dan kemudian dimuat secara bersambung pada majalah Gema Islam sejak tahun 1962. Akhirnya diterbitkan
dengan tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz, lengkap yang mendapat sambutan baik dari masyarakat hingga sekarang. Dan saat ini, terdapat lebih dari 25 kelompok kegiatan yang sehari-hari menyemarakan kehidupan beragama di Kompleks Masjid Agung Al-Azhar. Dengan berbagai bentuk dan corak aktivitas seperti masjid taklim, pengajian, kursus, ceramah umum, diskusi, pelayanan kesehatan, pelayanan jenazah, bimbingan perjalanan haji dan umroh, pencaksilat, madrasah diniyah, pendidikan formal, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sampai pada pelayanan perbankan dan travel bureau. Jadi, itu adalah sejarah singkat yang ada pada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.